mungkin singkat katanya maksud saya itu ginilah. Saya inginnya pemerintah dan pemerintah daerah gitu ya harus memiliki anggaran yang pasti atau dukungan lah seperti apa gitu bagi kegiatan beribadah di Indonesia. Sebagaimana konstitusi kita tadi sudah sangat berbeda, kita bukan soal melarang atau tidak melarang, tetapi justru menjamin, karena kita begitu yakin negara Indonesia hidup sebagai negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sangatlah berat sebenarnya Indonesia meninggalkan atau tidak menjamin penduduknya dapat beribadah. Boleh-boleh jadi dalam bahasa singkatnya itu semacam tidak terlaksananya keinginan dari konstitusi. Seorang rohaniawan di Bangka Belitung mengatakan kepada saya waktu itu bahwa agama dan beribadah itu sudah menjadi semacam nafas hidup orang Indonesia. Tapi kita tahu beberapa waktu belakangan ini kegiatan beribadah itu seperti dibatasi atau dikehendaki agar diadakan di rumah. Nah, bayangkan jika itu adalah suatu nafas hidup orang Indonesia, tentu sangatlah menakutkan atau menyedihkan ketika tidak bisa beribadah. Di amandemen 1 dari Kongres Amerika Serikat yang dimulai di kota New York sejak tahun 1789, dia bunyinya begini, bahwa Kongres tidak akan membuat undang-undang, jadi tidak akan membuat undang-undang mengenai pembentukan agama atau yang melarang dijalankannya agama secara bebas, atau kebebasan pers, atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai dan untuk menyampaikan petisi kepada pemerintah untuk ganti rugi atas keluhan-keluhan mereka. Nah, itu Kongres tidak akan membuatnya. Konstitusi Amerika ini meletakkan kebebasan berbicara, pers, berkumpul secara damai, menyampaikan petisi itu dalam satu kelompok, amandemen 1 namanya, atau satu kelompok kepentingan yang sama dengan hak untuk warga menjalankan agama. Nah, Amerika dengan jelas menyatakan bahwa negaranya tidak akan membuat undang-undang tentang pembentukan agama atau undang-undang yang melarang dijalankannya agama secara bebas. Meskipun saya tidak menggali secara detail tentang hukum di Amerika Serikat, tapi menurut saya ketika Presiden Amerika Serikat kita dengar juga turut mengatakan agar ibadah di rumah saja, sulit bagi saya untuk tidak memaknai terjadi semacam pelanggaran konstitusi karena negara dihendaki untuk tidak melarang. Nah, dari situ kita bisa perhatikan bagaimana dengan konstitusi negara kita ya, yang ini Undang-Undang Dasar 1945. Negara kita pada pasal 29 ayat pertama dengan jelas menyatakan bahwa negara Indonesia itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pada ayat 2-nya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, ya. Jadi menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, maka Undang-Undang Dasar 45 sebagai suatu jiwa hukum dari orang pemerintah dan rakyat Indonesia, bisa dikatakan kata menjamin itu tentulah kata aktif, yakni bergerak secara aktif menjamin setiap penduduk dapat beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
sekalipun ada pandemi, negara akan menjamin kemerdekaan beribadah menjalankan keyakinannya. Maka bagi saya dipanggillah para pemuka agama, ya, rohaniawan, untuk duduk bersama mengkaji dasar-dasar hukum agama atau ayat-ayat sepanjang kebijakan beribadah di rumah saja pada saat pandemik telah didasarkan pada ajaran-ajaran agama dan keyakinan yang hidup di Indonesia, maka sesuai pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 ini, bahwa kehendak yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia itu sebenarnya telah sesuai dengan jiwa konstitusi, meskipun disebut dengan cara beribadah di rumah saja. Nah, oleh sebab itu beberapa kegiatan yang kami lakukan waktu selama pandemik itu bersama Ketua Pendidikan dan Kebudayaan dari PDKP Babel, Firman Saputra, kami terus berdialog dengan Gubernur Erzaldi agar beliau tidak menyimpangi hal itu, tapi justru menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadah menurut kepercayaannya. Bagaimana caranya? Nah, ya tentulah beliau harus kumpulkan seluruh tokoh rohaniawan di Bangka Belitung, melibatkan mereka untuk turut mendistribusikan bantuan-bantuan bagi umat. Beliau pada prinsipnya, apalagi yang berkaitan dengan wilayah beribadah di rumah saja itu, harus dengan membangun dialog secara intensif. Bagaimana menjelang perayaan Cengbeng waktu itu, ya, terus peringatan Paskah bagi umat Kristiani, lalu terawih hingga sholat Id pada saat Lebaran. Makanya kita tidak heran di Indonesia terjadi dialog itu dan upaya kesepakatan bersama masyarakat itu dibangun, tidak serta-merta dengan arogansi dan apalagi dengan kekuatan senjata.